Borneo. Selamat bertemu lagi di channel Bisikan Borneo. Untuk kisah kali ini, kita ambil dari kisah yang terjadi di tanah Kalimantan yang berjudul Misteri Wanita Tanpa Kepala. Dan sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe maupun tombol like-nya. Jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita Bisikan Borneo lainnya. Rizky dan teman-temannya merencanakan perjalanan ke Batulisin, sebuah kota kecil di pinggiran kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang dikenal dengan kota yang indah dan banyak tempat wisata seperti pantai dan lain-lain. Namun ada juga mitos-mitos mistis yang menghantui penduduk setempat. Mereka memutuskan untuk memulai perjalanan malam menuju Batulisin melalui jalan yang masih lumayan sepi dan dikelilingi oleh hutan di sepanjang jalannya. Suasana malam yang gelap dan angker semakin menambah ketegangan di antara mereka. Di tengah perjalanan, Rizky tiba-tiba merasa perutnya tidak enak dan memutuskan untuk berhenti sejenak untuk buang air kecil. Saat itu, dia tak sengaja melihat bunga indah yang aneh berwarna merah darah tersembunyi di balik semak-semak. Karena menarik perhatian, Rizky pun mengambil ponsel dan memotret bunga tersebut. Namun seketika dia merasa sensasi aneh dari bunga itu, Rizky segera kembali ke dalam mobil bersama teman-temannya. Setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya mereka sampai di Batulisin. Namun, keadaan Rizky tiba-tiba memburuk. Tubuhnya terasa lemas dan pucat, disertai dengan demam tinggi yang tak kunjung reda. Teman-temannya panik dan segera membawa Rizky ke rumah sakit terdekat, namun kondisinya semakin memburuk. Di rumah sakit, ada seorang anak kecil yang bersama ibunya sedang menjenguk sanak keluarganya yang kebetulan satu kamar dengan Rizky. Anak kecil itu seketika ketakutan dan berkata yang sangat mengejutkan. Anak kecil itu mengatakan bahwa dia melihat makhluk aneh berwujud perempuan tanpa kepala masuk ke dalam tubuh Rizky. Sontak mereka semua yang saat itu berada di kamar rumah sakit menjadi panik dan ketakutan yang langsung membuat bulu kuduk semua orang merinding. Rizky mulai mengalami halusinasi yang mengerikan. Dia tampak seperti diganggu oleh sosok perempuan tanpa kepala yang terus-menerus menghantuinya. Bahkan, melalui foto-foto yang diambil di hutan saat dia buang air kecil, mereka menemukan ada sosok perempuan tanpa kepala yang muncul di latar belakang dekat bunga yang sempat difoto Rizky. Wanita tersebut konon adalah korban tabrak lari dan begal di sekitar tempat mereka saat berhenti buang air tersebut. Misteri yang mengelilingi kehadiran sosok wanita tanpa kepala mulai terkuak ketika seorang yang disebut orang pintar setempat diundang untuk membersihkan energi negatif yang menghantui Rizky. Orang pintar itu mengungkap bahwa wanita tanpa kepala tersebut adalah arwah yang haus akan keadilan dan ingin membalaskan dendamnya kepada siapapun yang masuk ke wilayahnya tanpa memberikan penghormatan. Proses pembersihan energi negatif dilakukan oleh orang pintar tersebut, namun hal-hal aneh terus terjadi di sekitar Rizky. Suara-suara aneh terdengar di malam hari. Bayangan-bayangan gelap terlihat di sela-sela pepohonan, dan Rizky sendiri semakin terlihat seperti kehilangan kendali akan dirinya sendiri. Pada suatu malam yang gelap gulita, teman-teman Rizky terbangun oleh suara teriakan dan percikan api di kamar Rizky. Mereka segera menuju kamar Rizky, namun apa yang mereka temukan sungguh mengerikan. Rizky tampak duduk di tengah ruangan dengan mata kosong. Tubuh terasa panas dan merah darah mengalir dari leher Rizky. Perempuan tanpa kepala yang sebelumnya hanya ada pada foto pun muncul di hadapan mereka dengan senyum keji di bibirnya. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Rizky mulai berbicara dengan suara aneh yang bukan miliknya sendiri.
Ia meneriakkan kata-kata tak jelas dan mulutnya bergerak tanpa irama yang pasti. Teman-teman Rizky merasa takut dan terperangah saat melihat kejadian mengerikan di depan mata mereka. Dengan pertolongan orang pintar dan bantuan spiritual, akhirnya arwah wanita tanpa kepala tersebut ditenangkan dan dilepaskan dari tubuh Rizky. Setelah kejadian mengerikan di Batu Lisin, Rizky dan teman-temannya kembali ke kota asal mereka dengan beban berat di hati. Mereka merasa trauma dan kesulitan untuk melupakan segala yang terjadi saat di Batu Lisin. Setiap malam, mimpi-mimpi yang menakutkan menghantui tidur mereka, mengingatkan akan sosok wanita tanpa kepala dan kejadian mistis yang terjadi pada Rizky. Rizky sendiri mengalami perubahan yang signifikan setelah kejadian tersebut. Ia menjadi lebih tertutup dan seringkali terlihat merenung sendirian. Ketakutan dan rasa bersalah atas apa yang dia dan teman-temannya alami membuatnya sulit untuk kembali ke kehidupan normal seperti sebelumnya. Bahkan, ia sering mendengar suara-suara aneh yang membuatnya merasa terganggu. Teman-teman Rizky juga tak luput dari dampak kejadian di Batu Lisin. Mereka merasa tidak bisa menghilangkan bayangan mengerikan yang terkait dengan peristiwa tersebut. Pertemanan mereka yang sebelumnya begitu erat, kini diwarnai oleh ketegangan dan ketakutan yang tak terungkap. Mereka memutuskan untuk menjauhi topik tentang Batu Lisin dan berusaha melupakannya, namun sulit untuk melupakan akan kejadian tragis yang mereka alami. Beberapa bulan berlalu, dan kejadian di Batu Lisin sudah mulai dilupakan maupun tidak dibicarakan lagi. Keadaan Rizky pun sudah mulai membaik seiring berjalannya waktu, berkat teman maupun keluarga yang tak henti-hentinya juga selalu membantu membawa Rizky untuk berobat maupun ruqyah demi kesembuhan total. Oke sahabat Borneo, sekian untuk kisah kali ini. Apakah kalian juga pernah mengalami? Tulis di kolom komentar pendapat, dan mungkin kalian juga ingin berbagi kisah menegangkan lainnya. Semoga kisah ini bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan bagi sahabat Borneo yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan bagikan lawan kakawanan, ding sanak, kula-kula ataupun semuanya. Dan nantikan kisah-kisah horor, kisah nyata ataupun misteri yang ada di Kalimantan, hanya di channel Bisikan Borneo ini. Bagi sahabat Borneo yang memiliki pengalaman mistis atau cerita mistis dari kejadian nyata, silahkan bercerita di grup Instagram, Facebook, dan TikTok Bisikan Borneo. Terima kasih atas support semuanya. Mudah-mudahan pian sabarataan, sihat selalu.